surat undangan palsu. Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. Ini suratnya. Kenapa saya katakan palsu? Karena di atas ini ada kop surat Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabithah Al-Alawiyah. Rabithah Alawiyah, Gedung Rabithah Alawiyah, lantai 5, Jalan TB Sumatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kode pos 12530, telepon dan seterusnya. Di sini menggunakan kop surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA. Tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat bodong. Surat bodong. Seharusnya kalau ini panitia, ya, panitia diskusi terbuka ya. Di atasnya ini Rabithah Alawiyah. Di bawahnya tulisan Rabithah Alawiyah ini ada panitia pelaksana. Diskusi terbuka antara Rabithah Alawiyah dengan para pembatal nasab mereka. Nah, gitu harusnya begitu. Lah ini legalitas surat undangannya sudah tidak sah, ya, alias ilegal. Terus berkoar-koar yang pro atau pendukungnya belum dilaksanakan acaranya saja sudah membuat opini di mana-mana, menyudutkan yang diundangnya. Ini bagaimana? Coba. Ini masih kalah dengan surat undangan RT. Surat undangan RT itu pasti ada tanda tangan ketua RT. RW ya ketua RW. PMK misalkan ya. Ya pasti ada tanda tangan ketuanya. Minimal diketahui di sini. Harusnya di sini mengetahui ketua RA Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Wajib. Kalau tim panitia dari Rabithah Alawiyah ya kurang mengerti tentang standar administrasi, berguru lagi cara membuat surat yang resmi. Nah ini bagi orang yang tidak mengerti, oh iya berarti undangan ya. Ini pun simpang siur, ya. Simpang siur, ada undangan mengikuti seminar, ada undangan untuk diskusi dalam seminar. Ada informasi yang disebarluaskan tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 7 tidak hadir, maka dianggap al-kaburi. Nah, terus bagaimana ini? Lewang diselenggarakan di sini dicatat tanggal 8. Jelas tidak sesuai dengan pemberitahuan. Nah, ini namanya mencoba untuk menundukkan ya lawan diskusinya nanti dengan cara berdiskusi di awal seperti ini. Ini lahir gara-gara adanya rencana dari pihak UIN Wali Songo Semarang yang akan mengadakan diskusi ya. Ini saya juga sudah megang skedul acaranya, begitu juga undangannya. Tetapi kepastiannya juga masih banyak gangguan dari kalangan Ba'alawi. Herannya itu gitu, Ba'alawi itu mampu mendikte sekelas perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah ini undangannya saya juga punya. Kalau undangan ini jelas resmi, walaupun cuma satu tok tanda tangan, ini ketua LPPM. Setiap
perguruan tinggi itu wajib memiliki LPPM, lembaga pengabdian pada masyarakat, yang sesuai dengan standar tugas daripada perguruan tinggi Tridharma, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Membangun bangsa Indonesia, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi. Ini jelas satu, nggak apa-apa. Walaupun nggak perlu di sini ya, tanda tangan panitia atau sekretaris panitia nggak perlu. Kalau ini jelas tidak sah. Laporkan kemana pun tidak akan pernah bisa diterima undangan seperti ini. Jika surat undangannya saja sudah tidak sah, berarti menghadiri undangan tersebut juga tidak sah. Tidak sah. Dan di sini juga tumpang tindih. Said Zul ini jam 1 sampai jam setengah 3. Pas tanggal 8 Septembernya itu. Lah, Prof. Manakim Ali jam 2 sampai jam setengah 4. Lah, ini bagaimana? Kayak satu tumpang tindih. Terus katanya ada batasan 1,5 jam. 1,5 jam yang mana? Oke, ya ini secara pribadi ya, saya bisa menerima tantangan undangan, diskusi, dan seminar tersebut asalkan moderatornya saya. Moderatornya saya. Siap dan didampingi oleh PWI, Jabar, Banten, Jakarta, begitu juga sebagian dari Jateng, Jatim. Untuk mendampingi terselenggaranya, ya, menyaksikan secara langsung acara tersebut di kantor RA, Jalan TB Sumatupang, nomor 7A. Tanjung Barat, Jakarta Selatan tersebut. Ya. Kalau nanti moderatornya dari kalangan mereka panitia, ya sama saja. Sama dengan akan mempersekusi secara ilmiah, seakan-akan seperti itu. Dan akan diadili. Kiai Haji Madudin Usman akan diadili di tempat itu. Abah Haji Omai Rama juga akan diadili di tempat itu. Mama Gufron juga akan diadili, Said Zul akan diadili, semua yang datang Prof. Manakim Ali juga akan diadili di situ. Ini menandakan bahwa mental mereka itu mental penjajah Belanda. Karena apa? Ngundang orang seenaknya. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu sanggup atau tidaknya yang diundang. Kalau undangan manten ya terserah Sohibul Hajat. Itu urusan pribadi. Ini undangan diskusi loh ya. Undangan mengikuti seminar ya. Keisa. Sumber daya manusianya Robito Alawiyah kok seperti ini, memalukan. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Ini juga saya lihat antara pengirim emailnya, ya, websitenya www atau www.robitoalawiyah.id, emailnya sekretariat@robitoalawiyah.id. Tetapi ketika mengirim surat elektronik ini ke para undangan diskusi dan pengikut seminar ini, itu melalui sekretariat, bukan sekretariat, dpp.robitoalawiyah.id. Beda lagi. Nah, ini harus direvisi oleh pihak panitia di Robito Alawiyah. Harus ada tanda tangan dari ketua Robito Alawiyah. Kok kabur? Harus, wajib. Kalau enggak, jangan hadir. Dan kami sudah berembuk dengan Raden Haji Umai Rama dan lain-lain, sudah saya larang berdasarkan wanti-wanti dari ulama-ulama sepuh kita, dari PWI juga, untuk menghadiri acara tersebut. Karena akan ada ladang pembantaian dengan dasar ilmiah. Atas dasar ilmiah, alasan ilmiah. Tidak perlu didiskusikan. Diadakan debat terbuka seperti itu sudah batal. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Hanya pembenaran, bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Nanti akan saya buktikan.
akan saya buktikan. Kalau toh misalkan ada rencana, wahai kawan-kawan yang ada di RA, ingin mengundang ya Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani, ya hubungi dulu. Kemarin malam beliau saya telepon. Apakah dihubungi langsung ya? Tidak. Malah justru ada persekusi verbal dengan asisten beliau. Saya bicara langsung dengan beliau. Begitu juga Prof. Manakhim Ali juga baru mendapatkan secara resmi siang tadi undangan tersebut. Belum diterima undangannya, sudah keluar di mana-mana. Ya, menyebar fitnah dan dusta saja kepada masyarakat kita. Wahai Al-Kaburi, Al-Kaburi, Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ini loh contoh, saya punya surat ya, jawaban dari Syekh Ahmad Surkati tahun 19 atau 1919 dicetak di Surabaya. Saya bacakan nih. Persyaratan debat. Sejak dulu Robito Alawiyah ya, dulu belum Robito Alawiyah, Pak Alawi ya, itu ngajak diskusi atau debat terbuka dengan tokoh dari Al-Irsyad, padahal yang melindungi Pak Alawi dulu juga Syekh Ahmad Surkati ini. Ulama Sudan tapi berdiam lama di Makkah, lalu ditarik ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dan Pak Alawi. Ini saya bacakan, ini loh. Ya, saya bacakan. Mengabulkan permintaan berdebat. Saya telah baca apa yang telah diuraikan oleh saudara Al-Iqbal tertanggal 13 Syawal, yaitu permintaan sebagian pemuda dari bangsa Al-Ba'alwi akan berdebat dengan saya dalam perihal agama Islam. Maka dengan ini saya memberitahu, nanti surat ini akan kami sertakan di deskripsi. Ini bisa nggih? Nah, nanti bisa dilihat semua suratnya. Ini asli surat jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Saya minta mana. Dengan ini saya memberitahu kepada sekalian bangsa muslimin bahwa saya kabulkan permintaan tersebut. Ini Indonesia belum lahir. Akan tetapi dengan syarat yang di bawah ini. 1. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Nah, kalau debat nanti ya, ini mohon maaf nih, kalau debat benar-benar terjadi di UIN Wali Songo Semarang, kalau lawan debatnya Farihin Eza, aduh ya bukan, maaf, nggak ngeremehkan orang. Lah Kiai Imaduddin Utsman lawannya Farihin, aduh. Kalau sekelas DA Hanif Alatas, oke. Tapi lawan depannya Farihin, piye toki, padahal kelas internasional ya, akan dihadiri oleh dosen Fuad University Saudi Arabia ya, yakni Romo Kiai ya Sumanto Al-Qurtubi ya, kan nggak imbang lah ya. Tirulah Syekh Ahmad Muhammad Surkati. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Seperti Muhammad Al-Muhdar, Muhammad bin Aqil, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Bukan seperti pemuda-pemuda yang telah bubuhi namanya di bawah itu. Bukan Farihin, bukan Rumel Abbas, ya. bukan itu. Okay. Adversity yang dimuat dalam Al-Iqbal. Nah, ini 2, harus ditentukan harinya, ini masih ejaan lama, berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan. Loh, 1 bulan sebelum acara itu harus ada pemberitahuan dan disepakati di mana tempatnya, harinya, tanggal, jamnya. Enggak terus sepihak, tak undang, tak datang. Katanya Kiai Imad akan saya layani berdebat 3 hari 3 malam. Iya, asalkan sesuai syaratnya, kan begitu. Sama dengan ketika saya ngomong gini loh ya. Saya akan datang atas undangan Anda dan akan meminum semua minuman yang Anda sediakan. Itu kan ucapan saya. Tapi ketika jenengan menyediakan racun, mulai saya minum. Saya tahu kalau saya jenengan menjebak saya, mau meminumkan racun ke saya melalui minuman yang ada di depan saya. Padahal sumpah saya meminum minuman. Nah, tapi kalau saya itu racun, saya minum, goblok lah saya.
bodoh saya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah kok. La dororo wala diroro kok. Nggih. Nah itu. Jadi harus ditentukan harinya berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan. Di muka dengan dibubui tanda tangan siapa yang suka berdebat pada orang-orang tersebut di atas harus tersebut di atas. Ya, jadi harus ada lawan debatnya. 3, harus berhadir pada majelis berdebat itu 5 orang daripada ulama-ulama bangsa Bumi Putra. Jadi kata-kata Bumi Putra atau pribumi itu tidak salah. Walaupun ada larangan khusus dari negara untuk penyelenggara negara mengatakan pribumi dan non-pribumi itu ada larangan. Tetapi kata-kata pribumi dan non-pribumi itu tidak apa-apa untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia keseluruhnya. Bangsa Bumi Putra seperti Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah, Khotib Jogja, Haji Hisam Solo, Mas Ahmad Marzuki Surabaya, dan lain-lain daripada ulama Bumi Putra yang mengerti bahasa Arab dan asal agama Islam. Dan juga 5 daripada bangsa Arab yang bukan bangsa Al-Ba'alawi, jadi yang bukan dari Ba'alawi alias dari Al-Irsyad. Seperti Syekh Abdullah Bajamah Al-Amudi. Ya, Al-Amudi itu katanya ada duriyahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Syekh Hasan Baraja, dan lain-lain. Dan juga 5 dari bangsa Ba'alawi yang suka berdebat sama saya. Daripadanya orang-orang yang tersebut di atas harus berhadir dalam majelis tersebut. Ini majelis bukan majelis. Majelis tersebut advisor agama Islam dari pihak government, yaitu Paduka Tuan Dr. Hezu atau gantinya Dr. Segrit dan Dr. Hussein. Nomor 5, harus ditentukan lebih dulu masalah yang akan dibicarakan dalam majelis tersebut dan masalah yang akan dibicarakan dalam majelis berdebat dan masalah-masalah yang telah dituduh bahwa perkumpulan Al-Irsyad. Salam Al-Irsyad. Jenengan harus tegas berada di pihak kami sekarang ini, nggak boleh abu-abu. Jangan takut lagi. Bahwa perkumpulan Al-Irsyad salah membawanya sehingga mereka dikeluarkan dari sunat Rasulullah SAW supaya perdebatan kita tertentu maksudnya fokus dalam satu tema. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis. Nggak boleh Nabawi TV saja. Nabawi TV itu sering mengkhianati kok. Ya. Kalau diperbolehkan, silahkan nanti semua media bisa meliputnya. Nanti tim kami akan live langsung dari sana. Dihadiri oleh pemuka-pemuka PWI, ya. Bahkan kalau bisa Gus Abbas Buntet juga menghadirinya, walaupun tidak mengikuti diskusi di dalamnya. Itu baru adil. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis dari kedua belah pihak loh. Itu tidak hanya ditulis ya notulennya, hasil rapatnya seperti apa, supaya tidak ada pengkhianatan, tidak ada framing di luar. Apa yang tersebut dalam majelis itu dan lantas disiarkan bagaimana keadaannya yang betul, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka jikalau permintaan saya ini dikabulkan, saya boleh menurut permintaan berdebat di mana saja. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Saya akan siap berdebat 3 hari 3 malam, tapi ada syaratnya. Bukan tanpa syarat, ya ada syaratnya. Semua itu harus ada syarat yang dipenuhi. Surabaya, 22 Juli tahun 1919. Wassalam, Ahmad Muhammad Surkati. Nah ini baru benar, gitu loh. Benar. Jadi ini mewakili jawaban dari Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan. Kalau nggak ada standar legalitas surat undangan, ya ini identik dengan penghinaan. Mengaku sebagai tuan, majikan, merendahkan orang lain di negeri kita sendiri. Jangan hadir, jangan hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami sayangi, yang kami cintai segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun saja panjenengan semua berada, semoga senantiasa Allah menganugerahkan rasa bahagia, diberikan kedamaian, ketenangan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sedang menderita ujian sakit, diberikan keselamatan, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan selamanya di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan beserta dengan seluruh anggota keluarga dan bahkan sampai dzurriyyah atau keturunan panjenengan. Semoga pertemuan kita dengan niat bersama, saling berbagi informasi, saling memberi dan menerima, malam hari ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahah, menghindari mafsadah untuk ummah dan masyarakat, begitu juga dzurriyyah kita semua. Salam ta'zim, salam hormat dari Surabaya untuk panjenengan semua yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kita akan membahas tentang surat undangan palsu. Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. Ini suratnya. Kenapa saya katakan palsu? Karena di atas ini ada kop surat Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabithah Al-Alawiyah, Rabithah Alawiyah, Gedung Rabithah Alawiyah, lantai 5, Jalan TP Sumatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kode pos 12530, telepon dan seterusnya. Di sini menggunakan kop surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA. Tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat bodong. Surat bodong. Seharusnya kalau ini panitia, ya, panitia diskusi terbuka ya, di atasnya ini Rabithah Alawiyah, di bawahnya tulisan Rabithah Alawiyah ini ada panitia pelaksana diskusi terbuka antara Rabithah Alawiyah dengan para pembatal nasab mereka. Nah, gitu harusnya begitu. Lah ini legalitas surat undangannya sudah tidak sah, ya, alias ilegal. Terus berkoar-koar yang pro
atau pendukungnya belum dilaksanakan acaranya saja sudah membuat opini di mana-mana, menyudutkan yang diundangnya. Ini bagaimana? Coba. Ini masih kalah dengan surat undangan RT. Surat undangan RT itu pasti ada tanda tangan ketua RT. RW ya ketua RW. LKPM, LPMK misalkan ya. Ya pasti ada tanda tangan ketuanya. Minimal diketahui di sini. Harusnya di sini mengetahui ketua RA Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Wajib. Kalau tim panitia dari Rabithah Alawiyah ya kurang mengerti tentang standar administrasi, berguru lagi cara membuat surat yang resmi. Nah ini bagi orang yang tidak mengerti, oh ya benar undangan ya. Ini pun simpang siur ya. Simpang siur, ada undangan mengikuti seminar, ada undangan untuk diskusi dalam seminar. Ada informasi yang disebarluaskan tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 7 tidak hadir, maka dianggap al-kaburi. Nah, terus bagaimana ini? Lewang diselenggarakan di sini dicatat tanggal 8. Jelas tidak sesuai dengan pemberitahuan. Nah, ini namanya mencoba untuk menundukkan ya lawan diskusinya nanti dengan cara berdiskusi di awal seperti ini. Ini lahir gara-gara adanya rencana dari pihak UIN Wali Songo Semarang yang akan mengadakan diskusi ya. Ini saya juga sudah megang skedul acaranya, begitu juga undangannya, tetapi kepastiannya juga masih banyak gangguan dari kalangan Ba'alawi. Herannya itu gitu, Ba'alawi itu mampu mendekte sekelas perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah ini undangannya saya juga punya. Kalau undangan ini jelas resmi, walaupun cuma satu tok tanda tangan, ini ketua LPPM. Setiap perguruan tinggi itu wajib memiliki LPPM, lembaga pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan standar tugas daripada perguruan tinggi Tridharma, yakni pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Membangun bangsa Indonesia, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi. Ini jelas satu nggak apa-apa. Walaupun nggak perlu di sini ya, tanda tangan panitia atau sekretaris panitia nggak perlu. Kalau ini jelas tidak sah. Laporkan kemana pun tidak akan pernah bisa diterima undangan seperti ini. Jika surat undangannya saja sudah tidak sah, berarti menghadiri undangan tersebut juga tidak sah. Tidak sah. Dan di sini juga tumpang tindih. Said Zul ini jam 1 sampai jam setengah 3. Pas tanggal 8 Septembernya itu. Lah, Prof. Manakim Ali jam 2 sampai jam setengah 4. Lah ini bagaimana? Kayak satu tumpang tindih. Terus katanya ada batasan 1,5 jam. 1,5 jam yang mana? Oke, ya ini secara pribadi ya, saya bisa menerima tantangan undangan, diskusi, dan seminar tersebut asalkan moderatornya saya. Moderatornya saya. Siap dan didampingi oleh PWI, Jabar, Banten, Jakarta, begitu juga sebagian dari Jateng, Jatim. Untuk mendampingi terselenggaranya, ya, menyaksikan secara langsung acara tersebut di kantor RA Jalan TB Sumatupang nomor 7A Tanjung Barat Jakarta Selatan tersebut ya. Kalau nanti moderatornya dari kalangan mereka panitia ya sama saja, sama dengan akan mempersekusi secara ilmiah seakan-akan seperti itu, dan akan diadili. Kiai Haji Madudin Utsman akan diadili di tempat itu
Abah Haji Omai Rama juga akan diadili di tempat itu. Mama Gufron juga akan diadili, Said Zul akan diadili, semua yang datang Prof. Manahem Ali juga akan diadili di situ. Ini menandakan bahwa mental mereka itu mental penjajah Belanda. Karena apa? Ngundang orang seenaknya. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu sanggup atau tidaknya yang diundang. Kalau undangan manten ya terserah Sohibul Hajat. Itu urusan pribadi. Ini undangan diskusi loh ya. Undangan mengikuti seminar ya. Keisa. Sumber daya manusianya Robito Alawiyah kok seperti ini, memalukan. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Ini juga saya lihat antara pengirim emailnya, ya, websitenya www atau www.robitoalawiyah.id, emailnya sekretariat@robitoalawiyah.id. Tetapi ketika mengirim surat elektronik ini ke para undangan diskusi dan pengikut seminar ini, itu melalui sekretariat dpp.robitoalawiyah.id. Beda lagi. Nah, ini harus direvisi oleh pihak panitia di Robito Alawiyah. Harus ada tanda tangan dari ketua Robito Alawiyah. Kok kabur? Harus, wajib. Kalau enggak, jangan hadir. Dan kami sudah berembuk dengan Raden Haji Omai Rama dan lain-lain, sudah saya larang berdasarkan wanti-wanti dari ulama-ulama sepuh kita, dari PWI juga, untuk menghadiri acara tersebut. Karena ini akan ada ladang pembantaian dengan dasar ilmiah. Atas dasar ilmiah, alasan ilmiah. Tidak perlu didiskusikan. Diadakan debat terbuka seperti itu sudah batal. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Hanya pembenaran, bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Nanti akan saya buktikan. Akan saya buktikan. Kalau toh misalkan ada rencana, wahai kawan-kawan yang ada di RA, ingin mengundang ya Said Zulfikar As-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani, ya hubungi dulu. Kemarin malam beliau saya telepon. Apakah dihubungi langsung? Ya tidak. Malah justru ada persekusi verbal dengan asisten beliau. Saya bicara langsung dengan beliau. Begitu juga Prof. Manahem Ali juga baru mendapatkan secara resmi siang tadi undangan tersebut. Belum diterima undangannya, sudah keluar-keluar di mana-mana. Ya, menyebar fitnah dan dusta saja kepada masyarakat kita. Wahai Al-Kaburi, Al-Kaburi, Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ini loh contoh, saya punya surat ya, jawaban dari Syekh Ahmad Surkati tahun 19 atau 1919. Dicetak di Surabaya. Saya bacakan nih. Persyaratan debat. Sejak dulu Robito Alawiyah, ya dulu belum Robito Alawiyah, Pak Alawi ya, itu ngajak diskusi atau debat terbuka dengan tokoh dari Al-Irsyad, padahal yang melindungi Pak Alawi dulu juga Syekh Ahmad Surkati ini. Ulama Sudan tapi berdiam lama di Makkah, lalu ditarik ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dan Pak Alawi. Ini saya bacakan, ini loh. Ya, saya bacakan. Mengabulkan permintaan berdebat. Saya telah baca apa yang telah diuraikan oleh saudara Al-Iqbal tertanggal 13 Syawal, yaitu permintaan sebagian pemuda dari bangsa Al-Ba'alwi akan berdebat dengan saya dalam perihal agama Islam. Maka dengan ini saya memberitahu, nanti surat ini akan kami sertakan di deskripsi. Ini bisa nggih? Nah, nanti bisa dilihat semua suratnya. Ini asli surat jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Saya minta, mana? Dengan ini saya memberitahu kepada sekalian bangsa muslimin
bahwa saya kabulkan permintaan tersebut. Ini Indonesia belum lahir. Akan tetapi dengan syarat yang di bawah ini. 1, saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Nah, kalau debat nanti ya, ini mohon maaf kalau debat benar-benar terjadi di UIN Wali Songo Semarang, kalau lawan debatnya Farihin Eza, aduh ya bukan, maaf, nggak ngeremehkan orang. Lah Kiai Imaduddin Utsman lawannya Farihin, aduh. Kalau sekelas DA Hanif Alatas, oke. Tapi lawan depannya Farihin, piye toki, padahal kelas internasional ya, akan dihadiri oleh dosen Fahd University Saudi Arabia, ya, yakni Romo Kiai ya Sumanto Al-Qurtubi, ya kan nggak imbang lah, ya, tirulah Syekh Ahmad Muhammad Surkati. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Seperti Muhammad Al-Muhdar, Muhammad bin Aqil, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Bukan seperti pemuda-pemuda yang telah bubuhi namanya di bawah itu. Bukan Farihin, bukan Rumel Abbas, ya. bukan itu. Okay. Adversity yang dimuat dalam Al-Iqbal. Nah, ini 2, harus ditentukan harinya, ini masih ejaan lama, berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan. 1 bulan sebelum acara itu harus ada pemberitahuan dan disepakati di mana tempatnya, harinya, tanggal jamnya. Enggak terus sepihak, tak undang, tak datang, katanya Kiai Imad akan saya layani berdebat 3 hari 3 malam. Iya, asalkan sesuai syaratnya, kan begitu. Sama dengan ketika saya ngomong gini loh ya. Saya akan datang atas undangan Anda dan akan meminum semua minuman yang Anda sediakan. Itu kan ucapan saya. Tapi ketika jenengan menyediakan racun, mulai saya minum. Saya tahu kalau saya jenengan menjebak saya, mau meminumkan racun ke saya melalui minuman yang ada di depan saya. Padahal sumpah saya memakan, meminum minuman. Nah, tapi kalau saya itu racun, saya minum, goblok lah saya. Bodoh saya. Walatulku biaidikum ila tahlukah kok. La dororo wala diroro kok. Nah itu. Jadi harus ditentukan harinya berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan. Di muka dengan dibubuhi tanda tangan siapa yang suka berdebat pada orang-orang tersebut di atas, harus tersebut di atas. Ya, jadi harus ada lawan debatnya. 3, harus berhadir pada majelis berdebat itu 5 orang daripada ulama-ulama bangsa Bumi Putra. Jadi kata-kata Bumi Putra atau pribumi itu tidak salah. Walaupun ada larangan khusus dari negara untuk penyelenggara negara mengatakan pribumi dan non-pribumi itu ada larangan. Tetapi kata-kata pribumi dan non-pribumi itu tidak apa-apa untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa Bumi Putra seperti Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah, Khotib Jogja, Haji Hisam Solo, Mas Ahmad Marzuki Surabaya, dan lain-lain daripada ulama Bumi Putra yang mengerti bahasa Arab dan asal agama Islam. Dan juga 5 daripada bangsa Arab yang bukan bangsa Al-Ba'alawi, artinya yang bukan dari Ba'alawi alias dari Al-Irsyad. Seperti Syekh Abdullah Bajamah Al-Amudi. Ya, Al-Amudi itu katanya ada duriyahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Syekh Hasan Baraja, dan lain-lain. Dan juga 5 dari bangsa Ba'alawi yang suka berdebat sama saya. Daripadanya orang-orang yang tersebut di atas harus berhadir dalam majelis tersebut. Ini majelis bukan majelis. Majelis tersebut advisor agama Islam dari pihak government, yaitu Paduka Tuan Dr. Hezu atau gantinya Dr. Segrit dan Dr. Hussein. Nomor 5, harus ditentukan lebih dulu masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam majelis tersebut dan masalah-masalah yang
akan dibicarakan dalam majelis berdebat dan masalah-masalah yang telah dituduh bahwa perkumpulan Al-Irsyad, nah, salam Al-Irsyad, jenengan harus tegas berada di pihak kami sekarang ini, nggak boleh abu-abu, jangan takut lagi. Nih. Bahwa perkumpulan Al-Irsyad salah membawanya sehingga mereka dikeluarkan dari sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya perdebatan kita tertentu maksudnya fokus dalam satu tema. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis. Nggak boleh Nabawi TV saja. Nabawi TV itu sering mengkhianati kok. Ya. Kalau diperbolehkan, silahkan nanti semua media bisa meliputnya. Nanti tim kami akan live langsung dari sana. Dihadiri oleh pemuka-pemuka PWI, ya. Bahkan kalau bisa Gus Abbas Buntet juga menghadirinya, walaupun tidak mengikuti diskusi di dalamnya. Itu baru adil. Oke. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis dari kedua belah pihak loh. Itu tidak hanya ditulis, ya, notulennya, hasil rapatnya seperti apa, supaya tidak ada pengkhianatan, tidak ada framing di luar. Apa yang tersebut dalam majelis itu dan lantas disiarkan bagaimana keadaannya yang betul, nah, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka jikalau permintaan saya ini dikabulkan, saya boleh menurut permintaan berdebat di mana saja. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Saya akan siap berdebat 3 hari 3 malam, tapi ada syaratnya. Bukan tanpa syarat, ya ada syaratnya. Semua itu harus ada syarat yang dipenuhi. Surabaya, 22 Juli tahun 1919. Wassalam, Ahmad Muhammad Surkati. Nah ini baru benar, gitu loh. Benar. Jadi ini mewakili jawaban dari Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan. Kalau nggak ada standar legalitas surat undangan, ya, ini identik dengan penghinaan. Mengaku sebagai tuan, majikan, merendahkan orang lain di negeri kita sendiri. Jangan hadir, jangan hadir. Kalau ditangkap, ya, seperti Pangeran Diponegoro sih nggak begitu berat ya dalam pembelaan ya. Tetapi kalau nanti kalau ada kerusuhan misalkan, siapa yang berani bertanggung jawab? Ketua Robito Alawiyahnya yang nggak mau tanda tangan. Jelas ini adalah rencana yang tidak terpuji. Alasan debat, diskusi, seminar di Robito Alawiyah, yang diseminarkan itu apa? Nasab Ba'alawi itu sudah batal. Siapa yang membatalkannya? Tidak usah menunggu Naqobatul Ashraf Internasional. Kitab-kitabnya sudah ada di tangan kita. Yang didebatkan itu apa? Sudah sering kami sampaikan ke hadapan muslimin muslimat, mukminin mukminat semua, bahwa nasab-nasab Ba'alawi itu hasil dari karangan, ya, atau duplikasi, menduplikat tokoh, seorang tokoh yang ada di zaman sebelum dan sesudahnya masa hidup mereka. Saya kasih contoh 1 orang nama saja, 1 orang nama, yakni orang yang pertama kali dari kalangan Ba'alawi menempati daerah yang bernama Tarim, kabupaten kalau sekarang nih. Itu pertama kali adalah Imam Ali Kholik Kisam. Ya. Imam Ali Kholik Kisam. Dengan catat, Imam Ali Kholik Kisam. Sebelum Imam Ali Kholik Kisam ini pindah-pindah, katanya dari Husaisa ya ke Bet Juber, ya, terus Bor, Sumal dan seterusnya. Pindah kemana-mana, lalu menetaplah mulai Imam Ali Kholik Kisam ini beserta dengan duriyahnya ke sebuah kota yang bernama Tarim. Nah, Imam Ali Kholik Kisam ini
itu siapa sebenarnya? Nggak jelas kebenarannya. Karena wafatnya pun beda-beda tahunnya. Saya akan hadirkan 10 kitab. Jenengan yang akan menentukannya sendiri. Akan saya buka kitab Tarikh Hadramaut karangan Soleh Al-Hamid. Tarikh Hadramaut. Ya. Setelah Imam Ali Kholiq Hisam walam yalbath hadzal imam ba'da nuzuli Madinata Tarim anistara ardon biqurbi qaryatil azuriyatil aziz bi 20 alfa dinarin wa gharasaha nakhlan wa batana fiya daron wa samma tilkal ard bikisam. Bikisam, Kholiq Kisam, bukan Kosam. Bikasril qaf ala smi ardin kanat li abaihi bil Basrah. Qila wa kana yustatafu biha ayyamar rutab, ditanami dengan buah kurma wa la'alla dzalika akhiran ba'da asmari dzalikal gharas wa illa fa mustatafuhum inda tahawulihim ila Tarim kana Bet Jubair. Sebelum pindah ke Tarim, Imam Ali Kholiq Hisam itu berada di Bet Jubair. Lahirnya di Bet Jubair juga, tapi wafatnya di Tarim. Nah, meninggalnya tahun berapa? Di sini menyebutkan tahun 527. Nah, beda-beda. Ada yang 529, ada yang 522, ada yang 527, ada yang 507, ada yang 724, ada yang 729. Kenapa bisa berbeda-beda? Uang sosoknya itu sama. Saya sendiri tuh bingung. Kok bisa? Gitu loh. Kalau perbedaan tahun wafatnya itu 1 sampai 2 tahun itu wajar lah ya. Wajar. Ini yang ada yang lebih dari 200 tahun. 200 tahun. Ini. Masya Allah, subhanallah, wa na'udzubillah. Jadi di Tarikh Hadramaut, ya, sejarah kota atau kegubernuran Hadramaut ini mencatat tahun wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam dengan tahun wafat yang berbeda dari kitab Al-Ghuror. Ya. Kitab Al-Ghuror menyebutkan 522. 522. Selang berapa tahun? Nggak mungkin ini bisa terjadi dalam standar ahli tarikh yang ada. Menurut ahli tarikh atau ahli sejarah yang ada. Ya. Kita beralih dari Tarikh Hadramaut ke manuskrip Tabaqatul Khawas. Ya. Manuskrip Tabaqatul Khawas. Nah, ini. Sama orangnya, Imam Ali Kholiq Hisam. Nah, ini saya baca. Minhum Abul Hasan Ali Aba Alawi Al-Hadrami kana syekhun mubarakan abidan mujtahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu anis sholah wa kana idza tasyahada yukarriru sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta su'ila an dzalika faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ali Kholiq Hisam. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam itu yang asli adalah tahun 729 atau 724, 25, 26, 27, 28, 29. Bid'un, 3 ke atas. Saya ambil maksimal 729 Hijriah. Wafat aslinya. Karena apa? Pengarang kitab Tabaqatul Khawas ini hidup semasa dengan cucunya Imam Ali Kholiq Hisam ini. Tapi Imam Ali Kholiq Hisam itu bukan dari Ba'alawi yang kakeknya itu Alwi bin Ubaidillah, bukan. Ali bin Ba'alawi itu duriyahnya Jadid. Nah, ini 2.
manuskrip Tabaqatul Khawas, Imam Ali Kholil Kisam wafatnya tahun 729. Syarhul Ainiyah. Ya ini kan ngaji ya. Untuk apa debat diskusi terbuka? Wang ini kan ada datanya ya. Ini ada cerita bahwa Imam Ali Kholil Kisam itu sudah benar-benar memenuhi syarat menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi bahwa seseorang tidak akan bisa menempati makom, bisa berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sudah melalui tahapan tingkatan 200.000 makom ditambah 40.007 makom dan ditambah 999 makom min makomatil aulia. Berapa tambahnya tadi? 200.000 ditambah 47.000 ditambah 999.000. Berarti 247.999 makom min makomatil aulia. Berarti seandainya mung Imam Ali Kholil Kisam saja yang bisa berbicara langsung dengan Rasulullah pada waktu sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Diulang-ulang terus sampai dijawab langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berikutnya keterangan Wulida radhiyallahu anhu bi Bet Jubair. Imam Ali Kholil Kisam itu lahirnya di Bet Jubair. Til barokah wal khair wa nasya'abiya wa akhadha an walidi, berguru dengan abahnya atau Imam Alwi namanya, Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Wa kana yaraddatu ila Tarim. Waktu di Bet Jubair itu pulang pergi wirawiri ke kota Tarim. Summa sakanaha huwa wa ikhwanuhu wa banu amhi. Lalu setelah itu pada tahun 521 Hijriyah itu mukim ya, seterusnya di Tarim. Sanata ikhda wa isrina wa khamsimiyah, tahun 521 Hijriyah resmi bermukim dari Bet Jubair ke Tarim. Wa tuwfiya biha sanatan naif. Naif itu 9. Dan beliau wafat di Tarim pada tahun naif wa isrina wa khamsimiyah 529 Hijriyah. Ya, jangan ingat-ingat 527, 529 ini dan 729. Ya. Kok ajaib banyak. Ini dibantah Habib Hanif Al-Athas nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini Syarhul Ainiyah jelas, ya. Jelas. Sekarang As-Sufiyah fi Hadramaut. Paham tasawuf yang ada di Hadramaut juga menerangkan bahwa wafatnya beliau itu 527. Ya ini. Wa qad istara Aliyun hadza ardun bi Hadramaut samaha Kisam nisbatan li ardin li ahlihi fil Basrah. Katanya dulu itu nenek moyangnya dari Basrah. Nah, ini kan cerita-cerita buatan mereka sendirilah, ya. Kaisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Wa qad ghala As-Sufiyah fi hadzal qaryah hatta qala Asy-Syili, Abu Bakar Asy-Syili, ya, Abu Bakar Asy-Syili dalam Al-Masyra'ur Rawi kan nggih. Walam tazal muhtaramatan laisa lil muluki fiha tasarruf. Wa man amila fiha syai'an minal mukhalafat au asaa au dzalama au jila bil uqubah. Pokoke wong sing berlaku tidak sopan ya di daerah Kisam akan menerima siksaan. Wa kanat wafatuhu bi Tarim sanata 527. Tadi 529, ini 527. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, karya dari Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di. Sufiyah fi Hadramaut. Beda-beda ya. Nah ini.
Ini hampir sama. Al-Mausu'ah an Sabi Alil Baitin Nabawi. Imam Ali Kholiq Kisam wafatnya sama. Di sini menyebutkan 527 Hijriyah. Amma Ali Kholiq Kisam bin Alwi fahuwa awwalu man sakana Madinata Tarim. Adapun Ali Kholiq Kisam itu adalah orang yang pertama menempati kota Tarim. Haitsustaro ardon bi isrina alfa dinarin, dengan cara membeli tanah dengan harga 20.000 dinar. Samaha Kisam bismi ardin bil Basrah, menamakan daerah tersebut dengan nama Kisam sesuai dengan nama tanah yang ada di Basrah Irak, kanat li ahli, yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, ini kan buatan-buatan mereka. Wa gharasaha nakhlan, dan menanamnya dengan kurma. Wa bana fiha daron, dan membangun di tempat itu dengan bangunan rumah. Summa bana jama'atun minan nas buyutan inda dari, lalu banyak orang yang ikut membangun ya rumah, ya orang-orang membangun rumah di sekitar tanah tersebut, ya. Indah dari hatta sorot Madinata Qasam al-Masyhurah, sehingga menjadi kota yang ramai dengan nama kota Kisam. Tapi ada yang mengatakan Qasam, tapi tulisan aslinya itu Kisam. Walihada summiya Kholiq Kisam wa tuwfiya ama 527 Hijriah. Sama 527 Hijriah sama dengan As-Sufiyah fi Hadramaut. Mausu'ah an Sab Alil Baitin Nabawi. Al-Mu'arrikh an-Nasabah Asy-Syaikh Fathi Abdul Qadir Abu Su'ud Sultan Asyadi Ar-Rifai Al-Husaini. Sekarang ini yang paling ruwet. Saya datangkan semua kitabnya. Ini namanya ngaji ya. Gak perlu bantah-bantahan. Batal. Amit. Ini manuskrip As-Suluk. Kalau As-Suluk versi cetak, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam itu ditulis dengan angka 724. Apakah benar? Kita akan cek manuskripnya. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, melalui manuskrip aslinya. Tulisannya seperti ini. Gak gitu nggih? Untel-untelan nggih. Ya ini kita baca. Nanti ada yang menyalah-nyalahkan saya maca huruf Arab. Wah, pontal-pontal yo jeneng maca manuskrip rek. Nggih. Nah, ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. sebentar. Oke. Sebentar. Gue tadi sudah ketemu kok. Pokoknya disebutkan bukan angka tetapi kalimat. Bukan angka tapi kalimat. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus saya bacakan, kalau enggak nanti saya dikira melakukan penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Admin tak suruh nyarikan bisa? Enggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang versi cetakannya gampang kalau versi cetakan. Kalau kita baca versi manuskrip atau teks aslinya tulisan tangan ya seperti ini. Dan saya tadi baru pulang kerja langsung ke pontal-pontal, nggak sempat mutolaah dulu. Ya gini, tapi sudah saya pernah kaji berkali-kali bahwa di sini disebutkan bukan angka 724 asli. 40 menit. Oh iya, cepet nggih. Pokoknya nggih, di As-Suluk hampir sama seperti itu Baqatul Khawas. Di As-Suluk hampir sama seperti itu Baqatul Khawas. Ini karena dikode sama admin, jangan terlalu lama mukadimahnya,
biar tulisan panjenengan yang lebih lama membahasnya. Nggih. Nggih, nanti tetap akan menjadi hutang saya. Nggih, akan menjadi hutang saya. Tadi admin tak suruh ini niteni di sini. Komentarnya. Nah, belum banyak ya? Kasa ya? Pokoknya banyak. Di sini Al-Istizadah, Al-Masra'u Rawi, Al-Ghurar itu 522. Nanti dikira saya ini bohong. Gak enak ya. Ini tak perlihatkan. 522 Al-Ghurar. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu mimman khassahullahu bi sirrihi wa nuri basiratihi wa asyhadahu jamala kamali hadrati qudsihi wa ali syarifi unsihi wa adhara karamatihi wa asyara manaqibihi wa ayatihi wa lahu fil musyahadah wal mukasyafah. Tadi dulu 247.999 makam dari makamnya para wali. Hanya satu ini saja. Ya, lainnya belum ada. Wa nuril firasati hadzin wafirin wa qastin azimin walahu auladun ulama uzahidun wa ibadun sadiqun tufiya bitarim sanata isnataini wa isrina wa khamsimiah 522. Beda ya. Al-Ghurar 522 wafatnya Imam Ali Kholid Kisam. Berbeda dengan yang ada di Al-Mausu'ah, berbeda dengan yang ada di Tarikh Al-Hamid. Beda. Di Al-Masra'u Rawi juga beda. Ini yang paling spektakuler, bombastis, fantastis. Yakni di kitab Ar-Raudul Jali. Ar-Raudul Jali fi nasabi Bani Alawi. Saya bacakan sekalian. 507. Enggak masuk akal, belas. Ali Kholid Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi. Wahada kana imaman minal a'immah. Beliau adalah imam, pemimpin dari para imam. Lahu karomatun. Beliau memiliki keramat-keramat katsiratun yang banyak. Tuhka anhu yang diceritakan darinya. Tuwfiya bitarim sanata 507. Ini 507 ya. 527, 529, 522, 507, 724, 729. Mana yang benar? Ini adalah tanda isyarat bahwa silsilah nasab Alawi itu tidak sahih, alias banyak buatan-buatan, karangan-karangan yang tidak sesuai dengan alur sejarah yang ada. Ini saja sudah bisa dikatakan kalau cerita atau riwayat itu tidak hanya mungkotek, maudhu, tetapi riwayat palsu yang tidak bisa dijadikan pegangan karena tumpang tindih informasinya. Mana yang benar? Imam Ali Kholid Kisam ini tokoh pertama kali dari kalangan Ba'alawi yang menempati kota Tarim. Tokoh sentral sebelumnya tidak ada. Imam Ali Kholid Kisam. Wafatnya 507, 522, 527, 529, 724, 729. Mana yang benar? Mana yang benar? Ya, ini namanya ciri-ciri dari nasab palsu. Nah, gitu. Jangan salahkan saya, wong ini ada kitabnya ya. Mau mendebat saya, ya nggak bisa. Debatlah kitabnya yang ngarang. Al-Ghurar yang ngarang itu dari Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi. Ar-Raudul Jali atas permintaan Ba'alawi. Terus Syamsul Dohirah juga Ba'alawi. Ayo, mana? Yang netral non Ba'alawi itu justru Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi dalam Tobaqutul Khawas dan Al-Janati dalam As-Suluk. Ini yang benar malah 724 dan 729 Hijriyah. Ini yang benar karena ini eksternal tanpa ada permintaan atau dikte-diktean dari kalangan mereka.
Kalau 724 Hijriah, 729 Hijriah, jelas bubrah. Tidak bisa diselamatkan. Sudah, palsu semua. Palsu. Ke bawahnya ini loh, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau selang 2 bulan atau 1 tahun, 2 tahun lah ya, wajar. Sama seperti ketika ada catatan bahwa Imam Al-Janadi itu masih hidup sampai tahun 730. Oh, berarti wakilah, berarti wafatnya 732 Hijriah. Nah, ini benar, itu benar, nggak apa-apa. Itu masih selang-seling lah ya, kacek informasi kan begitu. Kadang ya ada yang akurat, ada yang sedikit akurat, ada yang kurang akurat dan tidak akurat gitu. Mungkin demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan dalam rangka untuk meluruskan undangan palsunya Robito Alawiyah. Ya, jangan dihadiri, boleh dihadiri asalkan moderatornya saya. Kalau moderatornya mereka percuma. Pasti semua akan digiring dan akan diadili seperti pengadilan. Hakimnya Hanif Alatos, hakimnya Ja'far Assegaf, sama saja bohong. Mental mereka itu sama seperti mental Belanda. Ingin menjadi tuan di negara orang, ingin jadi majikan, ingin mendikte orang seenaknya. Saya Zulfikar Asy-Syaibani itu ya orang sibuk. Kemarin ya saya ceritakan, sepekan yang lalu beliau itu dipersekusi. Tapi alhamdulillah dilindungi oleh Ilahi Robbi. Diundang untuk ngisi acara di MWC di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nginep di hotel 2 orang sama istri, tidak didampingi oleh banser kayak, didampingi oleh panitia kayak, nggak ada. Sampai di acara itu semuanya bidek. Bidek itu bahasa Indonesianya takut semua. Ada intimidasi dari atasan, Mr. X, dan Mr. X-nya itu saya tahu. Tapi saya tidak memberitahu kepada panjenengan semua. Akhirnya apa? 3 jam ngisi acara, ya sholawatan, ya mau'idhah hasanah. Nginep di hotel itu gak dikasih apa-apa. Ini ada apa? Ternyata setelah kita telusuri, justru yang mengawal adalah PWI dari Karesidenan Solo Raya. Ya, pito ini. Ya, nanti akan diperlakukan seperti itu. Jadi tetap guru-guru kami yang sepuh juga menganjurkan jangan hadiri acara. Bukan karena terserah mau di framing al-kaburi, sekarang terserah. Kalau hadir di acara undangan palsu tersebut sama dengan tidak menghargai standar ilmiah. Undangannya sudah salah, cara penyampaiannya sudah salah, menfitnah didahulukan. Belum ada kesanggupan. Contohlah Syekh Ahmad Surkati ini. Harus ada syarat-syarat yang perlu ya dilaksanakan ya secara kedua belah pihak. Gak boleh seenaknya ngundang orang yang sibuk. Prof. Manakim Ali orang sibuk. Romo Kiai Haji Raden Haji Oma Irama itu juga orang sibuk. Kiai Haji Maduddin Usman juga orang sibuk. Kok enak-enak menemui ngundang sak klub harus hadir, kalau nggak hadir salah. Itu namanya bukan RA, Rodotul Atfal itu namanya. Bukan Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu harusnya dewasa, sudah tua, 1928 kok. Kayak RA Rodotul Atfal saja. Mohon maaf ini. Tiru ini. Tahun 1919 Masehi, Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati ini. Sekali lagi, ini kami akan punya rencana yang tidak terduga. Ini namanya mendahului, nyuri setat namanya. Nyolong laku. Ini sama dengan taktik ya. Taktik penjajah ya seperti itu. Mohon maaf ini saya kejem ini. Taktik penjajah alat, penjajah Belanda. Sama seperti itu. Kalau mau diskusi itu apa? Sudah jelas, kitab-kitabnya sudah jelas. Mohon maaf nih. Ini saya akan membaca tulisan panjenengan semua. Asli. Nggak hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tulisannya 2.200 lebih, maka saya acak nih. Bisa? Tak tarik dari ke atas dulu. Enggak, hilang ya. Mohon maaf, biar diselamatkan sama admin, hilang saya. Selamat dong. Oke. Mohon maaf yang awal, biar nanti setelah yang di awal-awal kita akan acak WA. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari kakak rocker, Assalamualaikum Yai. Kalau debat tidak terbuka ya percuma. 20 tahun yang lalu, ku udah curiga dengan kelompok-kelompok mereka. Mereka menyimpan kebohongan besar yang ditutup-tutupi selama ini. Mohon koreksi kalau salah. Nggih, memang tidak salah panjenengan Pak Kakak Rocker. Kebohongan yang ditutup-tutupi pasti suatu saat menyimpan bangkai akan tercium juga. Lihai apapun tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Jadi jangan terbiasa untuk berbohong. Kalau terus berbohong akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sama seperti kasusnya Imam Ali Kholil Kisam ini. Bingung untuk menyesuaikan tahun itu. Padahal di dalam seluruh kitab-kitab nasab dan sejarah itu ala Tarikh Al-Janadi. Bahwa tokohnya Ba'alawi itu ada yang bernama Ali Kholil Kisam. Padahal aslinya bukan Ali Kholil Kisam, tapi Ali bin Ba'alawi, duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Auraidi bin Ja'far Shadiq. Beda. Nggih. Jadi jangan ditutup-tutupi. 20 tahun yang lalu udah curiga. Nggih. Nah ini kan abad 21. Nah. Walaupun baru berjalan 24 tahun, nggih, tetap akan terbuka. Nggih, terbuka. Insya Allah seperti itu nggih Pak Kakak Rocker. APB, Assalamualaikum Kiai. Undangan debat dengan durasi 1,5 jam. Itu undangan diskusi apa undangan nonton film yang berjudul Balada Cinta. 1,5 jam itu sebentar loh yo. Saya itu live dengan jenengan itu 1,5 jam. Rasanya kalau sudah saya jalankan itu loh. Saya kadang kaget tuh. Loh, berhenti. Baru 1 jam kurang menurut saya. Ya. Nah, inilah yang namanya hukum ruang dan waktu, ya. Jadi ruang dan waktu yang berbeda di alam yang nyata, di dimensi ketiga dan keempat atau kelima ini relativitas ruang dan waktu. 1,5 jam itu untuk apa? 1,5 jam itu dibagi berapa? Uang undangan diskusi itu ada Yai Imad, terus Prof. Manakim Ali, terus ada Said Zulfikar Asyaibani. Loh, waktunya berapa? Kalau yang undangan untuk Mama Gufron, itu undangan mengikuti seminar. Loh, jamnya diatur-atur, jadi akan dibantai satu persatu. Hakimnya Hanif Alatos. Ngomong apa itu? Ngomong apa? Dikira kita ini bodoh, mau dijebak ya? Adakan acara di tempat yang netral di UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo, pas dengan perjuangan Wali Songo. Tetapi anehnya UIN Wali Songo rektornya juga bisa didetek oleh Ba'alawi. Siang tadi saya hubungi, ternyata ada yang menghalangi jangan sampai terselenggarakan acara diskusi internasional tentang peran Ba'alawi itu. Aduh, uangnya tak terbatas itu dari mana bisa sampai ya mendekte sekelas rektor. Maaf Pak Rektor UIN, Anda harus tetap jangan bergeming, tetap jalankan, jangan memalukan, jangan memalukan pelatih, jangan sampai digagalkan, Pak APB. Berikutnya tak tali bahu. Jika menurut diskusi tertutup Ba'alawi dan RA, besar kemungkinan Ba'alawi akan membuat fitnah baru seperti ini. Komplotan Ki Imad mau menghentikan kajian nasabnya jika Ormas RA mau menyediakan uang sebesar sekian. Dikira nanti akan di framing itu. Kita ini minta uang. Kalau kamu wahai RA mau menyediakan uang 2 triliun maka aman ya statusmu sebagai cucu Nabi kita. Nggak bisa seperti ini. Ini demi umat kok, demi generasi kita yang akan datang. Indonesia sekarang ini masa transisi, mohon maaf, transisi kekuasaan, transisi ekonomi, transisi akhlak dan budaya, ya transisi hegemoni dan lain sebagainya. Jangan dibikin ruwet-ruwet lagi. Di Jakarta banyak demo, di mana-mana banyak demo, bemo banyak yang ikut demo. Ya ini bagaimana? Nah, kita harus menyikapi benar-benar memberi contoh ketulusan dan kejujuran dalam pengabdian. Saya bahkan sempat mengatakan, kalau presidennya saya tidak akan menikmati fasilitas negara sebelum rakyat saya sejahtera. Seandainya. Nah sekarang, nyatanya seperti ini. Bagaimana?
Tapi kalau seandainya saya sesuai dengan sumpah palapa, seperti yang saya katakan tadi, saya akan ditembak mati. Kecuali dilindungi oleh ilahi Rabbi. Memang sudah dibuat kayak begini, ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nggih, Pak Talibau nggih. Jadi bukan karena uang. Rahim Fing, jangan datang kalau bukan tempat netral. Terus yang ada dipersekusi dan bullying oleh muhibin seperti Harry Pras. Wek videonya dipermalukan. Sebenarnya Dek Harry Pras itu ya jangan diperlakukan hina seperti itu. Kalau toh memang bersalah menyindir seseorang, ketemukan langsung dengan beliaunya. Jangan menghakimi. Ini negara hukum kok, ya, negara hukum. Jangan semau gue seenaknya saja. Apalagi ini ada informasi dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Asah senjata kalian, pedang-pedang kalian, mau apa? Ini yang namanya teroris itu seperti itu, membuat teror. Wong kita ini bangsa yang satu, bersaudara. Kenapa harus diadu sesama umat Islam? Bagaimana? Kasus 65 akan terulang kembali? Tidak bisa. Bangsa Indonesia ini sudah cerdas dan dewasa. Pengalamannya sudah berkali-kali. Ya, tidak bisa ditipu lagi oleh lisan seperti Edit yang dieksekusi mati di Boyolali. Pak Tohari, betul, soalnya tipu daya penjajah itu sangat membahayakan buat kita semua. Leres Pak Tohari. Bahaya. Jadi bukan karena takut datang itu enggak, siap. Data kita lengkap kok. Data kita lengkap. Ini baru 9 atau 10 bahkan satu sosok saja sudah koslah kayak begini, belum yang lainnya. Kita bongkar-bongkar semua. Saya masih punya 15% rahasia yang belum saya buka. Berbuat kebaikan. Dari channel Berbuat Kebaikan, dari akun. Setelah saya lihat undangannya lucu, ada Koprobito Alawiyah tapi nggak ada tanda tangannya Pak Taufik, itu berarti akal-akalan. Dikirain Kiai Ahmad dan kawan-kawan otaknya kayak Mukibul yang mudah dibohongin. Oke, leres. Nggih, jenengan lihatlah, sudah beredar di mana-mana kok. Nggak resmi Pak. Berbuat kebaikan. Dikira kita ini nggak tahu administrasi. Saya itu punya lembaga, saya juga kerja di lembaga. Nggak bisa, saya enaknya ditipu kayak gini, nggak bisa. Kalau misalkan seandainya yang diundang itu saya hadir, saya ikut bodoh saya berarti. Nah, ini namanya orang yang kurang memiliki SDM yang mumpuni. Kurang berpendidikan dalam hal etika, etiket administrasi perkantoran. Syah Raihan, biar relevan debatnya harus di kantor RA, kata Hanif. Kan lucu. Logikanya MK saja merevisi atau memutuskan Undang-Undang Pilkada 2024 di gedung peradilan Mahkamah Konstitusi. Maka harus di kantor KPU juga. Ya enggak, nanti peradilannya kan MK bukan KPU-nya. Berarti ini kemungkinan Dek Hanif Alatos itu mau membuat kiasan ya, sama seperti MK dan KPU. Kemungkinan seperti itu, ya nggak bisa. Ini beda ya, urusannya. Ibu ini Bawanti, Assalamualaikum Yai. Nderek ngaus pakai energi, sami-sami Bu, kita ini berbagi. Nggak ada guru, nggak ada murid, sama-sama. Kita saling berbagi informasi. Setelah tak mampu jawab tesis Yai Imad, tes DNA dan filologi, kini Habib dan Muhibinnya makin panik dan makin pamer kebobrokannya. Tunggu saja tanggal mainnya, terus-menerus akan Allah tampakkan. Begitu terus karakternya jika tidak mau bertobat untuk memperbaikinya. Sangat-sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ibu Arfi Fadila, Assalamualaikum. Kenapa baru sekarang RA mengirim undangan diskusi kepada Kiai Imad? Jangan-jangan ada sesuatu di balik semua ini. Ingat, mereka para Habib itu licik, pikiran mereka persis kayak Belanda. Jangan-jangan ini jebakan. Ini sudah ada agenda karena mendengar rencana tanggal 10 September di UIN Wali Songo Semarang itu, lalu dari pihak Dek Rumel Abbas mengirim Farihin. Padahal Dek Rumel Abbas itu sudah dikasih kode sama panitia penyelenggara yang 10 September UIN itu. Silakan siapa yang direkomendasikan dari pihak Robito Alawiyah. Tapi katanya Rumel Abbas tidak ada. Karena pihak Robito Alawiyah itu tidak memiliki SDM yang cukup menguasai ilmu nasab, kitab-kitab sejarah dan tobakot yang ada. Nah, alasannya seperti itu. Nah, ini kan nggak masuk akal. Kemarin saya sarankan panitia untuk mengundang secara resmi surat keluar
ya dari panitia untuk RA, biar imbang, gitu, biar imbang. Ini ya untuk ada lahir rebutan setat, colong, curi setat, mencuri setat. Siapa yang dulu, dia yang menang. Diumumkan sendiri, dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Ibaratnya begitu. RA itu maunya menang sendiri. Cainai dewi ngundang wong, kudu manut karepe dewi kono. Ora manut karepe sing diundang. Lucu. Lucu lah. Lucu. Kayak RA wae ya, Rabithah Alawiyah kayak Rodotul Atfal aja. Jangan begitu, jangan begitu. Ngundang itu yang bener gitu. Nggak punya rasa hormat sama sekali. Itu bagaimana? Ibu Arfi Fadilah. Ini saya dengarnya ada pertemuan beberapa tokoh yang ada di Kuningan, Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah itu. Memang ini ada penggeraknya dan saya tahu penggeraknya, tapi saya tidak beritahu. Sudah ini tak? Ini tak? Nganu? Yang diselamatkan ini tak? Sudah sampai ini tak berarti? Nah, sekarang ini karena cuma dikirim. Tadi ada Banyu Biru barang ya? Enggak ada ya? Enggak bawa fotokopi? Sedikit. Kok sedikit dong ya? Waduh, mohon maaf nih, tadi kok banyak yang hilang. Pak Banyu Biru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Kiai Nur Ihya. RA menganggap urusan nasab ini hanya urusan Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan saja. Alawi belum sadar jika bangsa Indonesia sudah mulai sadar dan bangkit untuk melawan nasab Alawi. Nggih, Pak Banyu Biru. Apa dikira ini masalahnya Kiai Imad saja? Enggak. Saya enggak ikut-ikutan Kiai Imad dengan taklid buta, tetapi dengan membaca, menelitinya, menelusurinya, datanya benar atau tidaknya. Tidak hanya urusan Kiai Imad, seluruh bangsa Indonesia. 79 tahun merdeka, tapi serasa tidak merdeka. Lah ini saatnya harus merdeka seutuhnya. Ya, jangan sekali-kali RA untuk mendikte kita, seenaknya mengatur-ngatur kita dengan dogmanya, dengan doktrinnya. Begitu Pak Banyu Biru. Jadi bukan urusan Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan dengan saya, mungkin dengan Pak Banyu Biru, dengan yang lainnya, Gus Abbas Bundet, ya, dengan kawan-kawan yang berjuang lainnya. Tidak, tapi seluruh umat Islam Indonesia dan bahkan seluruh manusia Indonesia. Begitu nggih. Terus Pak Banyu Biru, salam takdim nggih, salam takdim. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Romo Kiai rahayu nggih, monggo. Sekeluarga mugi diberikan kesehatan lahir batin, susah menghadapi ilmu sihir dan gendam doktrin, fitnah dan adu domba. Karuannya di babodo kayak kebu. Nggih, Pak Jaya Wijaya. Memang nggih, dianggap kita ini seperti orang yang tidak berpendidikan saja. Ngundang ya sakara PDW, menganggap kita ini kasta nomor 2, nomor 3, mereka majikan kita, itu bagaimana. Dan anehnya Mukibinya itu masih tersihir. Belum sadar sampai sekarang juga. Nggih. Mas 220 Hasan. Assalamualaikum, Gresik nderek nyimak Kiai. Semoga kita semua tercerahkan, tidak taklid buta. Nggih. Tidak boleh taklid buta. Sekarang ini semua orang sudah cerdas ya. Bukan taklid buta. Jenengan juga bisa mencari informasi, menelusurinya di RMI NU Banten ya, di video-video kami, video Gus Aziz Jazuli, videonya Raden Syarif Rahmat, Muhammad Arif Rahman ya, Arah 9 gitu ya. Banyak channel Syarif Hasan official, Gus Deni, bukan Ahmad Khan, Gus Deni bukan Ahmad, Gus Deni ya Asyaibani ya, Asyaibani dan lain sebagainya. Silahkan ditelusuri semua ini sudah cerdas semua sekarang ini. Kita ini nggak bisa gurui ya, semua orang berhak untuk mendapatkan email, akun ya, mendapatkan fasilitas apa yang ada di alam semesta ini, tanpa kita harus menghalanginya. Nggak boleh saya saja yang menikmati udara oksigen ini, orang lain tidak boleh. Ya, nggak bisa segitu. Itu naluri mental penjajah itu. Bukan mental untuk saling mencerdaskan anak bangsa. Bukan itu. Nggak boleh dinun. Berikutnya, sami'na wa ata'na. Salam dari Malang, Kiai. Waalaikumsalam. Menurut info, jam undangan tiap orang beda-beda waktunya. Apa benar, Kiai? Dan apa maksudnya kira-kira? Maksudnya untuk mengadili. Mau diadili seperti dihakimi di depan pengadilan gitu loh, Pak
Pak Sami'na wa ata'na. Nggih, jamnya itu beda-beda. Saya sudah teliti ini. Saya Zulfikar itu pukul 1 siang sampai pukul setengah 3 WIB. Terus Prof Ali pukul 2, tapi bentrokan ini ketemu setengah jam dengan Said Zul sampai jam setengah 4 WIB. Terus apa? Piye toh? Yang diumumkan di luar itu tanggal 7 September. Lah ini undangannya tanggal 8 nih. Jamnya sudah diatur. Berarti kan panitianya sudah berkomplot, sudah ada rencana jahat. Mohon maaf, ada rencana jahat di balik undangan ini. Mau men-framing Nabawi TV itu apakah bisa dipercaya atau tidak, ya wallahu alam. Ya akan bermain, membangun opini publik untuk mengesahkan keabsahan klan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ayo hadirkan semua kitab-kitabnya. Baca, teliti, fahami. Kalau hanya punya kitabnya saja, seperti Buya Qurtubi Jailani, ngopo. Baca, teliti, adu, data satu persatu, ketemukan. Sama seperti ini tadi. Ar-Raudhul Jali, fi Nasabi Bani Alawi, Imam Ali, Khalid Kisam ini lahirnya berapa? Wafatnya tahun 507 Hijriah. Wafatnya. Padahal asli wafatnya 724 Hijriah menurut As-Sulub, 729 Hijriah menurut Tobaqatul Khawas. Saya punya manuskripnya, dua-duanya saya punya. Masra'ur Rawi, saya punya manuskripnya. Ya, gitu loh, okay. Semoga beliau-beliau, kiai-kiai kita, buya-buya kita sadar menyadarinya. Okay. Jangan mengikuti hawa nafsu saja. Okay. Kita berbicara data keilmuan, bukan berbicara hawa nafsu. Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum, semoga ajunan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Undangan ini dari RA, tidak hanya janggal dan aneh kiai, tapi juga cara gak kelihatan ini, hilang. Oke, waalaikumsalam Bu Zain Zeta. Semoga panjenengan dan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Memang kita harus waspada Bu Zain Zeta. Berikutnya ini tulisan panjenengan saya acak karena terbiasa kita urut dari atas ini macam-macam. Pak Rashid, Imam Imat Al-Kaburi. Lah, inilah namanya framing seperti ini framing. Belum acaranya terselenggara sudah memframing di muka, ya. Imat Al-Kaburi, kabur bagaimana? Persyaratannya debat itu harus lengkapi semua, tidak boleh seenaknya. Sama seperti saya ambil contoh itu tadi. Saya akan meminum hidangan, minuman yang Anda sediakan pada acara tersebut. Tapi kalau saya tahu bahwa minuman Anda itu mengandung racun, saya minum, bagaimana? Saya berarti menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sesuai dengan ini Pak Rashid. Pak Ilham Aji, Habib Psikopat. Buni Demos, Celeng bin Yahya. Kok ada celeng ya? Iwan Nurdiansah, komunis di Yaman Selatan, pendirinya, pengurusnya orang-orang klan Ba'alawi. Hati-hati dengan mereka kalau yang memerangi Israel dan sekutunya itu Houthi dari Yaman Utara. Jangan sampai salah, yang memerangi Israel itu suku Houthi dari Syiah Zaidiyah. Kalau zaman Yaman Selatan di Provinsi Hadramaut mulai dari Aden sampai ke timur sampai perbatasan dengan Oman, ya itu dulu ya pernah mendirikan Partai Komunis Yaman, satu-satunya partai komunis di Timur Tengah. Diadopsi dulu ya mulai tahun 48 sampai 65, juga berasal dari klan-klan mereka. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sufyan Barokbah, Habib ya Fahrul Barokbah, ya begitu juga Muso, anaknya Muso ada yang bernama dulunya adalah Habib Muhammad Al-Qadri, pindah agama menjadi Habib Paulus Al-Qadri. Nah, ini bahaya. Nggih, bahaya, tapi menuduh kita ini PKI gaya baru. Gaya barunya itu di mana? Enggak ada tanda-tandanya ya. Nggih. Gawel Kruis, tesisnya Imat belum pernah dibedah di kampus-kampus. Nggak perlu dibedah di kampus-kampus, bedah di YouTube itu sudah lengkap. Di kampus itu ya ingin menyadarkan kalangan terdidik ya di lingkup kesarjanaan gitu saja, formalitasnya. Tetapi untuk umumnya yang mengikuti acara seperti ini itu semua kalangan yang ada. Jadi
kita sudah tampilkan ya nama kitabnya, halamannya kita baca plus manuskrip teks aslinya, tulisan tangan pengarangnya atau disalin oleh penyalinnya, tahunnya semua kita jelaskan seperti ini. Ini kan ilmu yang mahal. Tidak semua kiai yang ada di negeri ini mampu menerangkan, mohon maaf, seperti ini karena tidak memiliki referensi atau data kitabnya. Tidak semua orang punya. Inilah yang namanya New Karma 212 dan Karma 212 plus KRT Nur Hadi Negara ini termasuk channel yang sangat-sangat unik dan antik. Bukan mistik dan klinik, tapi unik dan antik. Monggo matur suwun di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya. Nah ini, insan do'if. Insan itu manusia, do'if itu lemah. Undangannya sudah sampai ya? Sudah diterima kubu Imat? Sudah sampai. Tetapi belum sampai itu sudah di framing di muka, ya. Dan isi dari undangannya itu nggak sesuai. Maksudnya apa? Jamnya 1,5 jam, diisi berapa orang? Diskusi seperti apa? Macam apa? Ya, pasti nanti akan di-cut oleh moderatornya. Lah kalau moderatornya saya ya tahu materinya nggak apa-apa, saya akan lari. Kenapa bisa Hadramaut, provinsi yang diakui datangnya Pak Alawi ya. Terus kenapa generasi Ali Kholik Kisan dengan generasi pertama Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir itu kok berbeda? Ya, kok nggak ketemu-ketemu? Bagaimana bisa Anda tetapkan makam Imam Ahmad Al-Abah itu palsu? Kok bisa? Nah, kalau saya moderatornya, lah moderatornya paling ya menggiring opini, lalu di-cut kalau yang penting-penting potong dilempar, sama saja bohong. Nggak maksimal, ya. Pendengar, pemirsa itu nggak paham. Hanya framingan pasti, penggiringan opini publik saja yang sesuai dengan keuntungan mereka, penyelenggaranya itu. Itu kalau di lingkup akademik ya di kampus mungkin MUI ya PBNU Muhammadiyah, nah itu bagus ya, netral, atau BNPT ya menyelenggarakan acara ini resmi dihadiri semua kalangan media, disaksikan oleh khalayak umum, siaran langsung ya seperti ini kan, siaran langsung, enggak setting-settingan ini, nggak ada settingan, langsung murni asli ini, asli, nggih, alami, nggih. Gawel Kuris, nggih. Nah ini termasuk pendukung Muhyiddin ini termasuk. Tapi semoga Pak Gawel Kuris ini sadar, nggih. Berikutnya abal-abal. Nah ini tulisannya kurang bermutu maka tidak saya baca. Instanto Maulana. Menurut Bani Tamim, keluarga Ba'alawi berasal dari virus Persia, nenek moyangnya dulu beragama Majusi. Kisahnya bisa dilihat dalam perang Al-Qadisiyah. Saya itu sudah komunikasi panjang lebar dengan kawan-kawan kami dari Bani Tamim, Pak Istanto Maulana. Bani Tamim itu benar-benar mendukung kami, tetapi masih takut-takut gitu loh. Takut dipersekusi gara-gara nggak membela Ba'alawi yang terlihat mata ya. Tapi kalau dari belakang ya diam-diam mereka mendukung kami. Jadi Bani Tamim itu ada salah satu hadis ya. Ini informasi bahwa yang melawan Dajjal itu banyak yang berasal dari kalangan Bani Tamim. Dipulangin dari Indonesia jangan ke Yaman, dipulangin ke Iran langsung untuk khutbah benar, penyembah api. Ya, jangan dipulangin ke Yaman, dicoret dari Yaman dari sekarang. Kalau pemerintah Indonesia mau ngeluarin habaib, jangan keluarin ke Hadramaut, jangan dikirim ke Yaman, dikirimnya ke Iran, di Furs, tempat penyembahan apinya dia orang. Ya, begitu. Ini bukan orang Arab, ini darahnya darah Majusi, ya, darah babi, bukan darah Rasulullah SAW. Jangan disalahin. Makanya bangsa Indonesia harus jelas, harus meneliti yang mana turunan Nabi, yang mana turunan babi. Paham? Begitu, anak bangsa harus pintar. Jangan nyembah-nyembah mereka lagi, jangan nyium-nyium mereka lagi. Mereka hanya mencari amplop kalian, kantong kalian jadi rugi, semua jadi bangkrut.
Semua nggak ada yang berani sama mereka. Kalau mau pulangin mereka, jangan pulangin ke Yaman, merusak negara Yaman. Pulangin ke Iran. Jelas. Ini komunikasi saya dengan Bani Tamim, kalangan Al-Irsyad. Ini, tapi tidak saya tampilkan dengan saya terjemah sendiri, dengan dengar langsung. Beliau-beliau itu mendukung kami, gitu loh. Karena memang sejak dulu, diantaranya ya Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati itu dulu lebih berpihak ke Al-Irsyad karena Al-Irsyad lebih moderat. Gitu loh. Nah, akhirnya dituduh Muhammadiyah, Wahabi, Wahabi. Justru dari kalangan Al-Irsyad itu banyak yang asli dari Duriyah Bani Hashim. Ya, semisal misalkan ada Bawazir atau Mutohar yang diakui milik Ba'alawi, ya itu nanti bisa kita buktikan, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Nggih, Pak Istanto Maulana. Nggih. Jadi sama seperti ucapannya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dituduh itu Wahabi, Wahabi itu Wahabi. Begini loh, Wahabi itu bagaimana? Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i itu juga mazhabnya Imam Hambali. Sama seperti Saudi. Ya, ada yang pro dan kontra itu wajar lah, wajar. Tapi Sunni, sama-sama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu kriterianya seperti apa kan kita harus memahami. Begitu Pak Rasid kebanyakan ngeles Imad, enggak. Pak Imad enggak ngeles. Siap diskusi akan datang sendiri kok. Enggak perlu didampingi orang lain. Justru jejerkan semua dari kalangan Ba'alawi itu 20 orang. Ya Imad akan datang sendiri. Ini namanya kesatria. Kesatria. Lah saya apa mau ya bisa. Di forum debat itu kita harus bisa membaca ya lawan debat. Karena apa? Lawan debat itu tidak mencari kebenaran. Dia akan bersilat lidah mencari pembenaran. Saya dulu itu di pondok pesantren saya itu kan ditunjuk sebagai jubir Bahsul Masail pada waktu itu. Ternyata walaupun kaulnya itu lemah, bisa jadi kuat gara-gara dipoles dengan ibarat-ibarat yang lain gitu loh. Jadi kejam memang. Forum debat itu harus tidak boleh orang-orang ahli tasawuf halal haram, itu nggak boleh. Kadang-kadang ya subhat-subhat dilakukan gitu loh. Demi kemenangan pembenaran itu gitu loh. Oleh sebab itu Pak Yai Imad sudah terbiasa di LBM itu sudah terbiasa seperti itu. Saya pun seandainya ini saya datang menghadapi 20 orang, yang penting semuanya ya jangan menggunakan ilmu sihir. Ilmu sahirli ya saya siap ya. Harus bermodal ilmu pengetahuan, nggak boleh dengan modal ilmu klinik dan mistik. Begitu nggih. Pak Ilham Aji, RA Rondo Anyar, bukan Rondo Anyar, Robito Alawiyah nggih, Pak Ilham Aji. Al-Mujtaba, Al-Kaburi, wek. Al-Mujtaba ini namanya seakan-akan seperti nama Arab ya. Kemungkinan ya. Ada kitab nggih. Al-Mulaqo fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba, itu khusus menceritakan tentang duriyahnya Sayyid Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Mujtaba itu pilihan. Kalau saya ingat sekarang itu Mursyid Thariqah As-Siddiqiyah itu Romo Kiai Haji Mokhtar Mu'ti Al-Mujtaba. Ada gelarnya di belakang seperti itu. Nggih, terserah. Ampera RA rombongan anjing. Jangan. Saya masih sopan nggih, Pak Ampera ini nggih. Ayo Pak, tangkap geng Ba'alawi dan Mukibinnya yang suka mencela menista Sayyid keturunan Nabi, Sayyid Zulfikar Al-Idrisi dan VV Zulfikar nggih. Sayyid Zul itu benar-benar keturunan Al-Qadiri. Larinya ke Al-Idrisi Al-Khasani. Dan sudah diisbat oleh Nakobatul Ashraf Maroko, Suriah, Turki, Irak, sudah ada isbatnya gitu loh. Jadi ibarat perbandingan ya antara Ba'alawi dengan Sayyid Zul itu ya lebih akurat Sayyid Zul. Lah Ba'alawi yang ada di Indonesia, Robito Alawi itu hanya ada di Indonesia. Tidak ada Robito Alawi di zaman Yaman, itu nggak ada. Robito Alawiyah di Mesir, di Maroko, di Suriah, di Turki, di Yordania itu nggak ada. Robito Alawiyah itu hanya di Indonesia. Dan baru berdiri tahun 1928 itu, 2 bulan setelah Sumpah Pemuda kita. Gitu loh. Kok tiba-tiba mengakui bahwa Ba'alawi itu
Wali Songo itu Ba'alawi dari mereka, itu bagaimana? Nggak bisa. Cak lepet, nyimak kene ya nggih monggo. Wong Kebumen masih tertib anak-anak. Nggih, kayak anak-anak gitu. Iwan Suptadi. Diskusi tertutup kayak diskusi Imam Beruk dan nggih, tidak boleh terbuka. Tapi informasi yang kami terima dari lisannya Dik Hanif Al-Abbas itu katanya boleh. Nanti dari kalangan YouTuber PWI yang pro Kiai Imad untuk ikut-ikutan, tapi kan terbatas. Harusnya tidak terbatas. Semua bisa mengakses. Debat terbuka. Sangat-sangat terbuka. Bisa diakses oleh semuanya. Tidak harus monopoli dari Nabawi TV saja. Oke, begitu. Pak Kazuya, RA 5 kali tidak datang. Loh, jongos pada diem saja. Apa tidak malu? Barohin. Rodatul Atfal. RA. Taman kanak-kanak. Berikutnya. Service Center L-Cell. Kipin kepanasan cuy. Nggih ada yang kepanasan. Al Mustafa Al Kaburi. Kang Sodikin, Pak Kiai, kalau mau debat di RA bawa polisi, bawa TNI, bawa Banser, bawa pesilat, enggak boleh. Dibatasi ya, sana nggih. Enggak. Seizin tuan rumah kalau merekam. Nggih, merekam enggak bebas ya, harus. Umum bebas kalau di dalam rumah. Di dalam rumah kan enggak bisa. Ada batasan-batasan penyelenggara nih panitianya. Tuan rumahnya, nggih. Jadi untuk mengawal, kalau memang di awal niatnya baik, harusnya surat undangan ini juga lengkap, ya, tidak ilegal tapi legal. Nggak ada tanda tangan yang bertanggung jawab ketua RA kok. Harus diketahui tanda tangan Kang Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir Asakov, tanda tangan jenengan, ya, tanda tangani dan menjamin setiap undangan keselamatannya, ya, tanda tangan ini di sini, mengetahui ketua RA, gitu, ya, jangan surat kaleng kayak seperti ini namanya undangan palsu, gitu. Berikutnya, Buni Demos, Kiai Imad Pejuang, guys, siap, pejuang, bukan pecundang. Beliau tidak ada rasa takut lagi, saya pun tidak ada rasa takut, hanya Allah yang saya takuti. Karena apa? Dalam rangka menyampaikan kebenaran, mendidik umat dan masyarakat untuk cerdas. Saya selalu mendatangkan data. Kitabnya ini loh, ini kitabnya ini, kok dikatakan sebagai tukang fitnah itu atas dasar apa? Coba. Kiai Imad juga berdasarkan tesisnya itu, ya saya teliti sumbernya dari mana, 99% sudah sesuai. Ibnu Hadi, RA kumpulan Yahudi. Berikutnya, ini ada komentar Pak Mardani Said, udah gak laku dagang nasab sekarang, dagang minyak nyong-nyong lagi kembali ke asalnya. Nggak apa-apa sebenarnya Pak Mardani Ali. Dagang minyak misalkan saya kan punya banyak minyak gak apa-apa, ini harum-harum titip jual, nanti misalkan titip jual nggak apa-apa, yang penting jangan menipu. Tapi ini harganya 10.000 ya 10.000, 15.000 kan. Ini insya Allah berisi azimah sholawat 100 juta kali dari majelis ini. Ini harganya adalah 5 juta insya Allah, barokah syafa'ah al-fatihah. Jangan begitu. Jual apa adanya. Misalnya 15.000 lah ya, nggak apa-apa. Pak Mardani Ali, nggak apa-apa, yang penting halal. Jualan baju, jualan sembako, jualan minyak, jualan ubupan, ya, nggak apa-apa. Jangan menipu umat dengan dalih agama, menjual agama demi harta, tahta, dan wanita. Apa kabarnya? Wakil Ketua PBNU, apa kabarnya? Ini masih saya tutup-tutupi loh ya. Panjenengan Wakil Ketua PBNU, jenengan gak bisa tidur ya. Ini karena bohong. Orang bohong itu pasti akan suatu saat terkuak kebohongannya. Kami belum buka-buka full, kami sudah komunikasi terus dengan Makassar, Takalar sana. Nah, gak apa-apa Pak Mardani Ali jualan, yang penting halal, jangan menipu umat dan masyarakat mengatasnamakan agama. Pak Ahmad Ali, kebab-kebib makin ngomong makin terbongkar keborokannya, macam manapun. Terima kasih banyak, kebab-kebib tambah bahan cerita lelucon. Ada yang benar sebenarnya. Saya kemarin diprotes.
Yang mengarang kitab Sulamut Taufik itu kan juga Ba'alawi ya. Kenapa Anda? Ya, saya katakan tidak hanya kitab Sulamut Taufik saja. Misalkan Bughiyatul Mustarsyidin sekalipun. Ambillah kiasan seperti anaknya Abu Jahal. Ada sahabat Ikrimah namanya. Itu juga orang yang soleh. Anaknya Abu Lahab itu sahabiyah Durroh yang solihah. Kalau toh benar, kenapa tidak kita ikuti kebenarannya? Undur malkol, walatandur mankol. Isma'u ati, walau min abdil habasyi. Semua orang. Asalkan kebenaran itu benar-benar terverifikasi. Saya didebat oleh kawan-kawan mondok saya, kawan-kawan kuliah saya dulu. Kenapa Anda berpikiran menentang arus? Ya. Kita cukup taklid dengan kiai-kiai sepuh kita. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Taklid itu, pro dan kontra itu harus memiliki dasar masing-masing. Mana yang lebih kuat? Kalau saya melihat datanya di kitab-kitab yang ada bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 650 tahun, ya, terus tidak saya sampaikan, maka saya termasuk katimul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat. Tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan karomat di dunia hatal akhirat. Ya, ini yang kami hindari. Kami menyampaikan sesuai dengan data yang kami miliki. Itu. Jadi tidak bisa pro, nggak ada dasarnya, kontra, tidak ada dasar. Harus ada dasarnya masing-masing yang dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan ini juga ada pertanggungjawaban. Gitu. Nggak bisa seenaknya. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Gitu. Pak Joko Pitoyo ini suruh close statement ini. Wah, ada Habib komen seolah-olah jadi muhibin. Khotibul Ummah Ba'alawi ngungsi ke Karawang, Tangerang, Bogor, Depok. Saya itu sebenarnya mesano sebenarnya. Sesama umat Islam itu saya kasihan kepada Ba'alawi itu, tapi gak bisa dikasihani. Gitu loh. Kasihan maksudnya kita sama saudara. Wes ngakulah, nggak usah jadi kasta pertama. Kasta ketiga, kalian itu pendatang. Ya. Nanti akan merembet kemana-mana, mungkin ke etnis Tionghoa atau apa ya, nanti itu urusan belakangan. Baru-baru ini Said Zulfikar As-Syaibani itu diancam mau ditangkap, ya, diculik sama orang Dayak. Ini kan namanya apa ya, fitnah lah. Gak bisa seperti itu, gak boleh seperti itu. Sama umat Islam kok saling memfitnah. Nah, ini ajaran dari mana? Kalau dilihat oleh agama non-muslim itu loh, memalukan, kegiran cari rebutan berkat, rebutan jabatan, ya, rebutan tahta dan wanita, nggak elok lah, nggak elok. Saya sebenarnya itu kasihan sama Ba'alawi itu kasihan, tapi dikasihani malah tambah ngerogoh rempolo ati. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu tetap kami konsisten dalam nasihat-nasihat seperti ini. Jangan sekali-kali mengeluarkan statement mengadu domba antar anak bangsa. Closing statementnya saya sampaikan bahwa undangan palsu tidak perlu dihadiri kecuali direvisi dengan diketahui plus tanda tangani oleh Habib atau Kang Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf Pasuruan, Sunsal Sunniyah Salafiyah. Wajib. Jika tidak ada tanda tangan beliau, maka tidak usah dihadiri. Sekelas Prof. Dr. Sugeng Sugiyarto, Kiai Haji kok datang, ya berarti meremehkan dirinya sendiri. Dan kita sudah sepakat tidak akan datang, kecuali benar-benar ada jaminan seperti Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Ada persyaratan. Tidak bisa seenaknya menentukan sendiri tempatnya, jamnya, ya, orangnya, materinya. Terus misalkan yang diundang RA itu Mama Gufron, terus jadi bahas apa? Kalau misalkan mendatangkan Romo Kiai Haji Oma Irama itu ya ada hiburannya. Dia diundang kok. Ya mohon maaf, saya masih hormat beliau, takzim dengan Mama Gufron. Beliau termasuk orang yang nyeleneh, aneh, ya. Ada majdzubnya, ya. Tapi kalau dalam masalah diskusi dan seminar seperti ini, ya jangan mengundang Mama Gufron.
piye toki ya. Jadi undangan palsu tidak perlu dihadiri, itu hanya framing. Undangan belum diterima oleh yang diundang, sudah di framing di depan, al-kaburi, al-kaburi, al-kaburi. Tidak perlu diskusi seminar terbuka, cukup amati apa yang kami sampaikan dengan data-data yang ada, dengan fa insyaallah bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim semesta alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah sendiri yang akan menghakimi kita semua. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu juga selain undangan palsu ini, untuk membuktikan ada beberapa kitab yang kami sampaikan. Satu saja tokoh Ba'alawi, Imam Ali Khalid Kisam, wafatnya 507 Hijriah, 522 Hijriah, 527 Hijriah, 529 Hijriah, 724 Hijriah, wafatnya 729 Hijriah. Mana yang benar? Mana yang benar? Dor tasalsul, bulat, ruwet, rumit, dan sulit. Oleh sebab itu tidak bisa dipercaya riwayah-riwayah yang ghairul mu'tamadah. Tidak bisa dibuat pegangan seperti ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Bila ada kata lisan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.